Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai materi Internal Audit Key Competencies pada mata kuliah pengauditan internal yang diampu oleh Ibu Ferni Juwita SEMKOM AKCA. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya sendiri Anggi Desyanti dengan nomor BP 18105326061. Dan yang kedua, Wulandari dengan nomor BP 18105326043. Adapun topik bahasan Internal Audit Key Competencies bagian 1 yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, pentingnya kompetensi kunci audit internal, yang kedua, keterampilan wawancara auditor internal, yang ketiga, skill analytical, dan yang keempat, skill analisis dan pengujian. Topik pertama yaitu pentingnya kompetensi kunci audit internal. Kompetensi kunci audit internal merupakan beberapa keterampilan yang diperlukan untuk melakukan audit internal yang efektif. Terdapat banyak kompetensi penting untuk menjadi auditor internal yang sukses, termasuk memiliki setidaknya gelar perguruan tinggi 4 tahun di bidang yang akan memberikan auditor baru pemahaman. Serta auditor internal harus memiliki etika pribadi yang kuat dan komitmen terkait pekerjaan. Auditor harus memiliki keterampilan sehingga akan mempermudah pekerjaan auditor dalam memahami proses bisnis, pengetahuan bisnis, serta kemampuan untuk mengamati ruang lingkup audit. Seperti yang dinyatakan pada Kode Etik Aturan 4.1, yaitu auditor internal harus terlibat hanya dalam layanan yang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Aturan Kode Etik 4.3 menyatakan, auditor internal harus terus meningkatkan kemahiran dan efektivitas serta kualitas layanan mereka. Berikut beberapa kompetensi kunci audit internal. Yang pertama, keterampilan wawancara. Auditor internal harus mudah bertemu dengan manajer unit atau anggota staf di lantai produksi, mengajukan pertanyaan yang sesuai, dan kemudian mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua, keterampilan analitis. Auditor internal harus memiliki kemampuan untuk melihat serangkaian peristiwa dan data yang kadang-kadang terputus, dan untuk menarik beberapa kesimpulan awal dari materi tersebut. Yang ketiga, keterampilan pengujian dan analisis. Terkait dengan keterampilan analitis, auditor internal harus mempunyai kemampuan untuk meninjau serangkaian peristiwa atau populasi data untuk melakukan pengujian yang akan menentukan apakah tujuan audit efektif atau tidak. Selanjutnya, keterampilan dokumentasi. Auditor internal harus dapat mengambil hasil pengamatan audit serta pengujian apapun dan mendokumentasikan hasil tersebut, baik secara lisan maupun grafis, untuk menggambarkan lingkungan yang diamati. Selanjutnya, merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang terdokumentasi, auditor internal harus dapat mengembangkan rekomendasi yang efektif untuk tindakan korektif. Lalu, keterampilan komunikasi. Baik kepada staf yang menjadi subjek audit atau manajemen senior, auditor internal harus dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan audit bersama dengan rekomendasi untuk tindakan korektif. Selanjutnya, keterampilan bernegosiasi. Karena selalu ada perbedaan pendapat tentang temuan dan rekomendasi audit internal, auditor internal harus memiliki kemampuan untuk menegosiasikan hasil akhir yang sesuai. Selanjutnya, komitmen untuk belajar. Auditor internal selalu mengalami perubahan dan material baru dalam operasi perusahaan dan profesinya. Maka mereka harus memiliki semangat untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Topik yang kedua yaitu keterampilan wawancara auditor internal. Wawancara adalah langkah pertama yang penting untuk meluncurkan audit internal dan mengumpulkan informasi. Auditor internal akan terlibat dengan auditi dan pertemuan kelompok manajemen lainnya atau wawancara secara teratur dan berkelanjutan. Pertemuan ini biasanya tidak formal, tetapi menjadi titik awal untuk meluncurkan audit internal baru, serta untuk meninjau status dan kemajuan audit internal yang berkelanjutan. Keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di sini adalah bahwa seorang auditor internal harus dengan cermat merencanakan tujuan dan bahkan hasil yang diharapkan dari sesi tersebut, dan kemudian harus melaksanakannya dengan cara yang terencana dan teratur. Langkah pertama yang penting dalam proses audit internal adalah
Wawancara auditor internal dengan anggota manajemen auditi. Berdasarkan audit universe yang telah ditetapkan, fungsi audit internal akan merencanakan untuk melakukan penelaahan atas beberapa area, baik penilaian atas pengendalian internal, peninjauan pengendalian operasional, atau jenis asesmen audit lainnya. Wawancara auditi yang tidak dipersiapkan dengan baik atau terorganisir dapat membuat audit internal jauh dari tujuan, sehingga mungkin sulit untuk menyelesaikan hal-hal seperti yang direncanakan. Semua rapat wawancara audit internal, baik dengan manajemen auditi atau dengan rekan tim, harus memiliki beberapa persiapan sebelum menjalankan rapat. Tahapan-tahapan wawancara yang pertama, setelah mengenal lingkungan, auditor membuat kerangka waktu dan tujuan dari perencanaan internal audit. Yang kedua, mengenalkan internal auditor yang akan melakukan wawancara kepada partisipan auditi. Yang ketiga, jika ini adalah perencanaan audit pertama dari area ini atau jika terdapat perbedaan signifikan sejak wawancara terakhir, terlebih dulu mendaftar area operasi mana yang bisa diwawancara. Yang keempat, jika ada internal audit terakhir sebelumnya di area ini, cek status yang terakhir dan rekomendasinya. Yang kelima, kerangka perencanaan waktu tentang langkah wawancara audit. Yang keenam, permintaan fasilitas untuk audit material. Yang ketujuh, untuk tambahan periode waktu wawancara, harus dibuat jadwal status pertemuan secara periodik. Yang kedelapan, jadwal tentatif audit harus didasarkan pada ringkasan atau hasil rapat akhir yang telah dilaksanakan di awal audit. Selanjutnya, membuat pengaturan untuk ketersediaan sumber data untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang terjadi selama wawancara berlangsung, lalu menjelaskan perkiraan proses internal audit. Setelah itu, memberikan waktu yang cukup untuk pertanyaan. Dan yang terakhir, follow up wawancara dengan detail ringkasan memo, kerangka waktu, potensial audit, dan banyak permasalahan lain yang belum terjawab. Pokok bahasan ketiga, skill analytical. Analytical skills mengacu pada kemampuan untuk memvisualisasikan, mengartikulasikan, memecahkan masalah dan konsep yang kompleks, dan menghasilkan keputusan yang masuk akal berdasarkan informasi yang tersedia. Keterampilan tersebut meliputi demonstrasi kemampuan untuk menerapkan pemikiran yang logis, untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, merancang dan menguji solusi untuk masalah, dan merumuskan rencana. Auditor internal diharapkan untuk menggunakan proses analitis secara teratur. Idealnya adalah untuk tidak melompat ke audit dengan kesimpulan yang sudah diasumsikan, tetapi untuk memecah unsur-unsur data atau rangkaian peristiwa apapun yang dianalisis untuk mencapai kesimpulan. Dan ini mungkin tidak selalu menjadi kesimpulan yang diharapkan oleh auditor. Agar benar-benar analitis, auditor internal perlu memikirkan semua faktor yang terlibat dalam suatu situasi dan kemudian mengevaluasi plus dan minusnya guna mengembangkan solusi yang disarankan. Auditor internal harus menggunakan pendekatan analitik untuk mengembangkan strategi awal mereka dalam pengambilan keputusan. Tantangan berikutnya dan kompetensi utama yang diperlukan adalah untuk mengembangkan tes, untuk mereview dan menilai materi. Keterampilan analitis auditor internal adalah kompetensi kunci CBOK yang dapat membantu keputusan akhir internal audit yang harus dikembangkan secara konsisten dan terorganisir. Pokok bahasan keempat, skill analisis dan pengujian. Skill analisis dan pengujian berhubungan dengan analytical skills. Seseorang auditor harus mampu mereview data-data kejadian atau populasi untuk menguji kinerja sehingga dapat menentukan apakah sudah efektif atau belum. Ada beberapa pendekatan pengujian alternatif audit yang dapat dipilih. Yang pertama, pengamatan fisik. Pendekatan pengujian ini digunakan untuk proses audit yang sulit didokumentasikan atau dikontrol secara formal. Kedua, evaluasi independen. Evaluasi independen adalah konfirmasi audit yang dilakukan oleh auditor secara independen. Ketiga, pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan membantu menentukan apakah kontrol berfungsi sebagaimana mestinya. Keempat,
pengecualian dan pengujian kecurangan. Jika sistem pelaporan menunjukkan kinerja yang memadai, pengecualian dapat ditinjau secara detail untuk memahami akar penyebab kekurangan dan menentukan kemungkinan penyelesaian. Kelima, pengujian akurasi. Tes untuk akurasi membantu menentukan apakah proses yang ditinjau untuk mengukur atau menilai hal yang benar dan menghitung hasil dengan benar. Kompetensi analisis dan pengujian auditor internal. Pertama, auditor internal harus selalu memiliki langkah-langkah untuk memastikan bahwa sampel yang mereka uji mewakili keseluruhan populasi yang dianalisis. Tidak peduli metode apa yang dipilih, auditor internal harus selalu memiliki langkah-langkah untuk memastikan bahwa sampel yang mereka uji mewakili keseluruhan populasi yang dianalisis. Di masa lalu, auditor internal terkadang hanya memilih beberapa item bukti audit dari sekelompok item dan kemudian dibuat rekomendasi audit mereka berdasarkan sampel ini, meskipun mungkin tidak sangat mewakili seluruh populasi. Pemahaman tentang pengambilan sampel dan proses pengujian harus menjadi kompetensi utama audit internal. Kedua, analisis yang tepat dari hasil tes. Persyaratan lain untuk kompetensi audit internal ini adalah analisis yang tepat. Setelah auditor internal memilih sampel dan melakukan tes audit internal, hasilnya harus dianalisis. Mengambil atau menarik sampel sesuai dengan tujuan audit yang ditetapkan, auditor internal kemudian harus meninjau hasil sampel untuk setiap kemungkinan kesalahan untuk menentukan apakah sebenarnya memang kesalahan, dan jika sesuai, tentukan sifat dan penyebab kesalahan. Kesalahan yang ditemukan harus diproyeksikan sebagaimana mestinya ke populasi item jika metode pengambilan sampel berbasis statistik digunakan. Auditor internal juga harus mempertimbangkan aspek kualitatif dari kesalahan, termasuk sifat dan penyebab kesalahan, dan kemungkinan efek kesalahan pada fase audit lainnya. Ketiga, auditor internal harus selalu berhati-hati dalam menganalisis dan mendokumentasikan pengujian hasil sampel. Auditor internal harus selalu berhati-hati dalam menganalisis dan mendokumentasikan pengujian hasil sampel mereka. Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa hasil tes perwakilan sudah mewakili keseluruhan populasi item yang ditinjau. Saat hasil audit terindikasi memiliki kesalahan, seorang auditor internal harus melakukan semua prosedur tindak lanjut yang diperlukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.